Abang, kakak yang dirahmati Allah, kita berdoa pagi hari ini dengan sama-sama baca Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an halalan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Saya tidak akan bosan untuk mengingatkan kita terus berdoa, karena ini doa sering sekali dibaca oleh baginda Rasulullah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an, minta ilmu yang bermanfaat. Kenapa? Banyak orang pintar tapi tidak bermanfaat ilmunya. Banyak ilmunya profesor doktor bahkan, tapi tidak membuat dia dekat sama Allah. Ini menakutkan dan menyeramkan. Datang kajian tiap hari tapi lisan masih kasar, jempolnya kasar, matanya tajam nengok kekurangan orang, mudah sekali menghakimi, menilai buruk, mengambil sesuatu yang tidak bermanfaat. Ilman nafi'an. Yang kedua, rizqan wasi'an halalan thayyiban. Pokoknya kalau tagline kita, ya Allah beri kami rezeki. Terus nggak apa-apa banyak, yang penting halal dan berkah. Kenapa harus minta banyak? Minta rezeki. Karena rezeki tidak mesti berbentuk uang. Tadi malam saya merenung gitu. Ya Allah, saya bilang nikmat sehat ini mahal rupanya. Berapa banyak orang yang hari ini punya uang tapi tidak dikasih sehat. Begitu juga sebaliknya, dikasih sehat tapi tidak dikasih uang. Nah teman-teman, hari ini yang dikasih sehat dan dikasih iman sama Allah, menyadari betul bahwasanya itu adalah rezeki, itu juga satu nikmat yang Allah berikan. Beri kami rezeki ya Allah. Tidak apa-apa banyak. Emang kenapa minta banyak? Supaya bisa berbagi. Kasih alasan sama Allah, strong why-nya apa gitu. Ya Allah, aku ini pengen berbagi kalau dikasih banyak. Nah kalau engkau tidak percaya, nih lihat, aku dikasih sedikit pun aku tetap berbagi. Kemarin ada yang viral, ibu-ibu jualan kue tradisional sudah lebih dari 20 tahun. Dan ibu ini pakai penglaris. Pakai apa? Pakai penglaris. Tahu antum penglarisnya apa? Iya, saya nengok dia anaknya Bang Ivan. Dia meneteskan satu tetes gula merah di atas tanah setiap dia jualan. Jadi orang beli kayak kita tuh klepon gitulah ya, lupis, ya kan? Kan campurannya kan parutan kelapa sama gula merah kan? Nah ibu ini nenek ini setiap orang beli selalu neteskan satu tetes di atas tanah sebelum dia neteskan kepada punya customer pelanggannya. Ditengok tuh neteskan, ditengok neteskan. Ditanyalah, ngapa neteskan ini? Dia bilang, satu tetes gula merah bagi saya itu tidak ada apa-apanya. Tapi satu tetes gula merah bagi seekor semut itu amat sangat banyak sekali. Dia bisa makan. Nah, bukankah semut juga makhluk Allah, dan nanti dia akan bersaksi di hadapan Allah terhadap apa yang pernah saya berikan. Terdiam saya, Masya Allah. Saya baca itu tuh, ya Allah, nonton videonya tuh, kok bisa ya ada orang dikasih ilham kayak gitu, sampai otaknya mikirkan semut gitu. Dan itu dilakukan berpuluh-puluh tahun. Berapa? 40 tahun. Dan beliau bilang, dagangan saya selalu habis mas, nggak pernah ada sisa. Jadi kawan-kawan, ketika kita mikirkan orang lain, ketika kita bantu orang lain, Allah benar-benar bantu. Pertanyaannya, udah tahu kan rumus itu? Mau tak kita bantu? Nah ini PR memang. Maka kita minta ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat. Tahu ilmunya, menggerakkan hati kita untuk mau berbuat. Masya Allah, tabarakallah, kemarin saya tidak terpikir juga. Nah kadang-kadang Allah tuh ngasih kita ilham lewat lisan orang lain. Kemarin niatnya mau silaturahim dengan salah satu
pengusaha dan influencer Pontianak. Niatnya murni silaturahim. Begitu silaturahim mau ketemu ngobrol sekaligus lah, kata adik-adik kan, abang-abang, yuk jalan-jalan yuk pakai motor. Oke yuk sore-sore jalan pakai motor. Tiba-tiba selesai ngobrol apa segala macam, Wawa tuh mama tiba-tiba ada gak dekat-dekat situ? Abang di mana? Dekat-dekat sini. Send location ke Iqbal, langsung datang. Naiklah. Mama boleh ke ikut? Boleh. Naik sini duduk. Naiklah. Di foto sama Bang Oki ya. Bang Oki ke siapa yang foto kan? Lalu diupload ke grup. Dibikin tulisan Riding Birrul Walidain. Jadi naik motor, tapi yang digonceng bukan cewek. Yang digonceng mama kandung orang tua. Mama saya sempat meluk saya kan, bilang gini, bang, kau tak malu ke gonceng nenek-nenek? Nah tengoklah, mama kita tuh, tetap kita tuh anak kecil tetap. Bang, kau tak malu ke gonceng nenek-nenek? Saya bilang enggak, saya bilang bangga saya bilang bahagia bisa parkir di masjid bawa mama sholat. Orang tuh biasa gonceng cewek, ini kau gonceng nenek-nenek, tak apa ke? Tak apa mak, ini program baru nih. Iya kan? Riding Birrul Walidain, bawa mama, pasti mamanya senang. Coba Ustaz Adia gitu naik Ducati, yang di belakang mama, pasti senang mamanya. Baru terkejut begitu tahu harganya. Berapa ini sekian. Kan tanya, bang, besar-besar gini motornya, kata mama saya. Berapa motor-motor kayak gini nih? Ini sekian ratus mak, ini sekian ratus. Astagfirullahaladzim, kata mama. Tak apa, lama inilah dunia. Kan kita tak beli, kena suruh pakai ya. Isi bensinnya, rawat, jaga baik-baik. Tugas kita itu kan. Tapi kalau orang matanya mata lalat, ente pakai sepeda pun dia tetap di mata dia jelek. Salah ente pokoknya. Aku tak mau tahu. Kau selalu salah. Aku tahu. Jangankan kau kentut, senyum pun kau salah. Maka cara paling enak ngadapi orang kayak gini, antum kentut sambil senyum, gitu senyum. Jalan terus boy, jalan terus bang, kakak. Program baru di launching kemarin sore, Riding Birrul Walidain. Ini mamaku, mana mamamu? Wah, nanti foto touring jalan. Terserah mau motornya apa, motor ada 3 ke, Tosa tuh ada, kan bisa gonceng 2. Jadi mama masuk bak, sekeluarga di situ. Mama ini gampang tikar di belakang. Jadi insya Allah nanti kita Birrul Walidain. Jadi yang kakak-kakak, yang ukhti-ukhti juga bisa riding juga. Motornya bebas, tak ada aturan harus pakai motor apa. Kita coba bikin tren baru. Jadi kalau orang Sunday morning bawa motor sorang-sorang, kita Sunday morningnya nanti Sun Morinya pakai bawa orang tua. Setuju tak? Ada yang mau ikut tak? Ya, yang mamanya jauh kayak Ajib, mamanya di Ketapang, jemput lo Ajib. Dari hari Sabtu jemput. Insya Allah. Apa? Gonceng mertua. Ngolah macam ada. Bentar. Enggak, ente ini di bawah siapa? Amal apa ente? Amal sosial. Ente lapor Bang Imam lah kayak. Jangan malu-malukan direktur lah. Dari kemarin nih Bang Imam. Kayaknya harus Bang Imam panggil khusus kayaknya nih. Rukiah. Iya. Nggak mempan deh, rukiah masing-masing tak mempan. Soalnya dalamnya ada macan kan. Aing saha gitu kan. Aing macan. Pas dicek buka biskuat di dalamnya. Ya Allah. Nah, kadang-kadang teman-teman Allah kasih ilham lewat lisan orang lain. Itu kenapa kita perlu mendengar. Kadang-kadang duduk tuh dengarkan orang ngomong gini. Oh iya. Ini yang aku cari.
Ini yang aku pengen dapat insight ini. Nah, nggak mungkin atau nggak mungkin dapat insight kalau hati kita ngerasa diri kita lebih baik daripada orang lain. Ingat nggak kemarin perbedaan ujub sama sombong? Apa bedanya? Sama-sama membanggakan diri. Terus kalau ujub itu kan merasa dirinya lebih baik. Terus kalau sombong al-kibru, anu harus tahu bahasa Arabnya ya. Al-kibru wal-ujbu. Al-kibru itu sombong. Al-ujbu ujub. Tidak bisa diterjemahkan. Indonesia nyebutnya juga ujub. Padahal ada yang mendasar perbedaan antara ujub dengan sombong. Kalau al-ujbu merasa dirinya lebih baik, titik. Sampai situ aja dia. Tapi kalau al-kibru merasa dirinya lebih baik dan merendahkan orang lain. Kita tak bisa, cuma aku yang pandai sini nih. Nah, itu namanya al-kibru. Al-kibru itu teman-teman, al-kibru itu kecenderungannya memang merasa diri merendahkan orang lain karena merasa dirinya lebih baik. Nah, mana contoh al-kibru itu yang dilakukan oleh iblis? Apa dia bilang di surat 7 ayat nih, antum buka ya. Buka surat 7 ayat 12. Surat 7 ayat 12. Ini teman-teman semua sambil belajar kayak gini, sambil diniatkan ya. Mudah-mudahan ilmu yang saya pelajari bisa membuat saya lebih baik membangun hubungan sama pasangan, sama istri, ya kan, sama pasangan. Saya pun teman-teman belum jadi suami yang baik, belum jadi suami yang baik. Makanya belajar kayak gini nih, ngajarkan kepada kawan-kawan, ngajarkan diri saya juga untuk bisa melihat kebaikan di istri, bisa melihat kebaikan di suami, untuk bisa melihat kebaikan di pasangan. Kalau belum punya ya cepat-cepat gitulah. Ya, udah enggak sabar nih, harus cepat-cepat lapor sama Bang Imam yang amal sosial ya. Jangan sampai nanti kita garuk-garuk dinding. Nah, lihat, apa praktek al-kibru? Yang ini al-kibru ini jelek sekali. Al-ujbu, ujub itu jelek kawan-kawan. Tapi al-kibru ini lebih jelek lagi, dimurkai Allah dan dibenci Allah. Nah, coba tengok. Qala, yuk baca. Qala ma mana'aka alla tasjuda iz amartuk. Teman-teman lihat, kita bahas pagi ini satu ayat ini ya. Qala ma mana'aka alla tasjuda iz amartuka. Kurang lebih gitu kalimatnya. Nah, yang mau digarisbawahi teman-teman pagi hari ini adalah, coba lihat, ada yang menarik enggak? Wahai iblis, Allah berfirman. Dulu namanya iblis siapa sebelum jadi kejadian ini? Azazil. Azazil itu baik atau baik enggak dia? Soleh luar biasa. Tapi dia dari golongan jin. Jadi Allah ciptakan dua makhluk. Satu apa? Pertama malaikat. Yang kedua jin. Lalu ada satu jin yang sangat dominan, soleh, rajin, semangat. Namanya siapa? Azazil. Azazil. Pakai zai. Azazil. Jangan kasih nama anak antum itu ya. Oh, mentang-mentang soleh, rajin, terus kasih nama Muhammad Azazil misalnya gitu. Jangan ya. Karena endingnya jelek. Dia berubah nama jadi iblis. Dan sampai hari ini dia masih hidup. Jadi kalau kita ngomong sekarang ini dia dengar. Tunggu kok ya ngomong-ngomongkan aku kata dia. Nah, kita kan bilang a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku minta perlindungan padamu ya Allah dari setan yang terkutuk. Setan dua, laki-laki, jin dan manusia. Syaitonir rajim yang kita baca tiap hari itu setan berbentuk jin dan manusia. Kalau setan berbentuk jin, dengar azan lari, terkentut-kentut. Bacakan ayat Quran sudah lari kabur. Masuk di suatu ruangan, kalau antum masih ingat enggak SOP masuk hotel, SOP masuk ruangan-ruangan ini Bang Imam sama Ustaz Adia mau berangkat hari ini kan, mau masuk tempat penginapan baru atau ruangan baru, begitu buka pintu bilang apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Assalamualaikum
assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Baru antum masuk ke ruangan itu, baru baca ta'awuz, dikebut kasurnya, ditepuk-tepuk. Kenapa harus mengucapkan itu? Saya ulang ya. Kalimatnya apa? Assalamu alaikum, assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Kata Rasulullah, kalau seseorang di antara kalian masuk ke suatu tempat yang baru, masuk ke satu daerah yang baru, masuk ke dalam ruangan atau kamar hotel atau apa gitu, ucapkanlah assalamualaikum, minimal itu. Karena begitu didengar sama jin-jin yang tidak Islam, jin yang kafir, maka dia akan mengatakan tidak ada tempat untuk kita istirahat malam hari ini, dia akan kabur. Tapi kalau assalamualaikum, assalamu alaina, alaina kepada saya, kepada kita semua, wa ala ibadillahis sholihin, dan kepada hamba-hamba Allah yang soleh. Nah, yang dimaksud dengan ibadillahis sholihin itu adalah jin yang muslim. Nyambung enggak? Siapa yang baru tahu? Baru dengar? Enggak pernah keluar kota berarti ya? Atau selama ini main bantai-bantai ya? Wih, mantap boy, langsung ngambil handphone. Wah, oke guys, kesurupan malamnya. Kegencet, kan gitu banyak kan, ketindihan, pernah enggak dengar? Enggak baca doa. Ini yang di Facebook, di Instagram, di YouTube. Assalamualaikum. Ya, ikut saya. Assalamualaikum. Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Assalamualaikum. Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Termasuk ketika teman-teman misalnya jalan-jalan ke satu tempat, apakah ke daerah mana gitu, tepi pantai atau apa, ndak ada istilahnya tabe, nenek, dato, ndak ada. Numpang lewatnya nenek, dato, ndak ada, itu haram. Jangan ya, awas kalau antum itu. Kenapa? Karena ini ada asbabun nuzulnya. Dulu di zaman dahulu ada satu lembah yang itu tuh banyak jinnya. Jin itu bertaburan di sana. Terus begitu dengar ada kafilah itu rombongan dagang. Begitu dengar ada kafilah mau datang, manusia mau lewat situ, jin-jin yang ada di situ semuanya kabur ketakutan karena ini manusia. Oke? Udah? Tiba-tiba ada salah satu dari rombongan manusia atau kafilah itu mengatakan, permisi ya para penghuni di sekitar sini, kami numpang lewat. Jin yang paling terakhir tadi yang sudah kabur, dengar kalimat itu bilang, sebentar, jangan lari dulu. Ini manusia takut sama kita. Dia takut sama kita. Maka balik lagi semua jinnya. Disitulah awal mula orang ngasih sesajen, ngasih sesembahan. Padahal aslinya jin itu takut sama manusia. Kalau Fras enggak takut, ragu-ragu. Klakson 3 kali, tin. Macam mana lagi tak nih? Tak ada, siapa ngajarkan tuh? Antum duduk di atas motor, di atas kendaraan itu, duduk di atas mobilnya, lalu bilang, Bismillahi tawakkalna 'alallahi la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu penting baca doa. SOP, ada atau tidak ada saya, atau saya nanti udah meninggal, tetap sebelum jalan kemana pun, bang kan cuma ke bundaran Unta, aku baca doa. Kita jaga selamat-selamat, orang nabrak dari samping, betul tidak? Mana kita bisa mengontrol perjalanan itu? Ibu-ibu, contoh aja ibu-ibu, lampu sen ke kiri belok kanan, macam mana? Pernah nengok tak? Janganlah ngegas, pelan ya. Selalu. Ada sarapan. Hari ini puasa.
Jadi kawan-kawan semua, bismillahi tawakkalna 'alallah itu bukan doa biasa. Dalam hadis dikatakan setiap orang kan ada ini obrolan, saya sederhanakan ya teman-teman. Ini hadisnya panjang. Obrolan sederhana antara jin kafir nih, jin kafir sama jin kafir. Dia lihat ada manusia lewat gitu. Terus jin kafir bilang gini, "Hey, bro," gitu kalau bahasa kita ya. "Ngapa tau ndak kau kacau orang ini nih gitu? Kok dibiarkan lewat aja? Ngapa ndak diganggu?" Apa kata jin yang tadi ndak ganggu? "Bagaimana saya mau mengganggu orang yang sudah dijaga dan dilindungi oleh Allah?" Dijaga dan dilindungi oleh Allah. Lalu ditanya sama temannya, "Emang dia ngapain, bro?" Nah, gitulah kalau bahasa kita ya. "Emang dia ngapain, bro, sampai dia dijaga dan dilindungi Allah?" Karena setiap dia mau keluar rumah, setiap dia mau melakukan perjalanan, dia berdoa dengan doa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah. Bismillahi tawakkaltu kalau satu orang. Tapi sebaiknya bismillahi tawakkalna. Istri, anak-anak, keluarga, ya kan? Tawakkalna 'alallah. Yuk, bismillahi. Bismillahi. Buka suaranya. Bismillahi. Bismillahi. Tawakkalna. 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 'Alallahi. Alallahi. La haula. La haula. Wala quwata. Wala quwata. Illa billahil aliyyil azim. Bisa enggak nulisnya? Bismillahi. Ini kalau Ustadz Auji yang nulis lebih bagus ini. Nah, Ustadz Auji, tulis Ji. Sini Ji. Tafadhol. Uktub Ji. Mana Ji? Uktubu guru imla. Una. Ustadz Auji sudah nulis. Ini mumpung bisa pakai pulpen khot nih. Nah, sekaligus promo. Abang kakak, Ustadz Auji yang sedang nulis ini belum menikah ya. Kita doakan semoga segera dapat jodoh yang terbaik, dapat jodoh yang soleha, anak keturunannya jadi penghafal Quran, jadi orang alim soleh dunia akhirat insyaallah. Bukan ini pulpennya ya. Kalau ini lain cerita. Itu udah kolamnya kolam khot. Coba ente uktub awalan. Bismillahi. Coba jari uktub. Wah, beda kan? Jadi kalau yang nikah sama Ustaz Auji dikirimkan tulisan yang terbaik. Ku tuliskan namamu. Bismillahi. Nanti harokannya. Terus, enggak apa nanti harokannya. Lanjut ya. Tawakkalna. Oh, kurang ke bawah, enggak apa. Ini kemarin batasan anunya. Enggak apa. Jadi Bismillahi tawakkalna. Lalulah orang nih, tengok tuh. Boleh enggak Ustaz titip CV ta'aruf? Baca doa, si CV ta'aruf. Itulah tahu saya, kakak yang dapat 100.000 kemarin. Lalu nak nitip, saya punya modal 100 bang, kata dia. Ya Allah, bergegar kawan. Kata yang di pondok, kami ya di sini lagi ngantri. Bismillahi tawakkalna. Kenapa pakai tawakkalna? Supaya istri kena, anak kena. Oh bercanda Ustadz, iya saya pun bercanda bergurau. Kalau dilajak kan pun tak apa. Masih ada Rangga di sini, aman ya. Bismillahi tawakkalna 'alallahi la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kebesarannya itunya ya, dikecilkan sedikit pakai yang itu atau dihapus. Kalau mau ngapus, tahu cara ngapusnya? Kabir jidan. Oh ya. Asogir ada. Yang tadi. Ntar bagian kanan kausul.
Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah, teman-teman, itu sangat penting. Bukan hanya menyelamatkan dalam perjalanan, tapi juga kawan-kawan, abang-abang, kakak-kakak semuanya, menyelamatkan kita dari hal-hal yang tidak penting di dalam perjalanan. Contoh, bisa? La haula wala quwata illa billah al-aliyil azim. Illa billahi al-aliyil azim. Ditarik ke bawah gitu. Kasih harokan nanti pakai warna yang berbeda, warna merah gitu. Oh, lala. Nih. Oh. Illa billah. Jadi teman-teman, Bismillahirrahmanirrahim itu juga kalau saya secara pribadi, misalnya nih mau kemana? Anak-anak mau kemana hari ini? Makan mie gendut ya? Makan mie gendut. Oke, makan mie gendut. Tahu makan mie gendut ya? Pergi. Nah, sampai di tempat lokasi, betul-betul makan mie gendut ya. Makan, selesai, baca doa, balik. Nggak ada cerita mau kemana ngerayau kata orang tuh. Apa istilahnya window shopping ya? Window shopping, belanja ini belanja yang tak jelas, nggak ada. Selesai balik. Beres, selesai. Jadi teman-teman, menghindarkan kita juga dari hal yang sia-sia ketika dalam perjalanan. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa jin dengan jin yang mengganggu itu bilang gini, bagaimana saya mau mengganggu orang yang sudah dijaga dan dilindungi. Penting sekali. Maka yang ngurus beras, Ajib, Sadia nanti, mana saya minta tempelan di setiap mobil tuh. PAW Ustadz Abbas, tolong dibikinkan kayak gantungan sebesar ini, sebesar handphone gini, bolak-balik dilaminating. SOP beramal soleh di depannya. Kalau nggak salah Bang Sigit udah buat tuh. Mana Bang Sigit? Ada bikin kan? Udah jadi kan? Nanti coba ditashih ulang ya. Nanti sama saya tuh sama ini. Terus di belakangnya setelah SOP beramal soleh, doa safar, doa perjalanan. Dibikin agak besar supaya bisa dibaca bolak-balik. SOP beramal soleh itu kan ada 3. Ya Allah, semoga Allah menerima amal soleh kami. 2, mengalir pahala kebaikannya untuk kedua orang tua. Jadi antum mikul beras itu pahalanya diniatkan untuk orang tua juga. Yang ketiga, semoga ini jadi wasilah untuk menghapuskan dosa-dosa di masa lalu. Itu SOP beramal soleh. Setiap mau kerja, kan kita ini bukan kerja, kita ini ibadah di sini. Teman-teman, ngurus roti itu ibadah, ngurus rumah sehat ibadah, ngurus paskas itu ibadah. Apapun yang teman-teman lakukan diniatkan untuk Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sudah harakah khalas? Taib. Nah, teman-teman lihat, syukuran Ustaz Auji. Kita doakan ya Ustaz Auji semoga selalu sehat dalam lindungan Allah. Dapat jodoh yang terbaik. Nah, habis ini ada yang ngirim CV, kita scan dulu. Syukuran Ustaz Auji. Oh, ini karena kepotong atasnya. Bismillahi, ya. Bismillahi. Tawakkalna. Alallahi. La haula. Wala quwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahi tawakkalna alallahi la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. SOP untuk beramal soleh. 1 apa? Semoga Allah menerima amal soleh kita. Rabbana taqabbal minna. 2, mengalir. Kata kuncinya apa? Mengalir. Pahala dan kebaikannya. Jadi kita bikin infak beras, kita ngurus paskas anak yatim ini memang diniatkan untuk transfer amal solehnya kepada orang tua. Nah, ini yang kadang jarang dilakukan orang. Kenapa? Karena biasanya orang berbuat ya pandai Allah ngaturnya. Kan segala sesuatu tergantung niat. Kalau bisa dapat 2, ngapa harus dapat 1? Ya Allah, semoga apa yang saya lakukan ini mengalir pahala kebaikannya untuk kedua orang tua. Jadi kayak saya, ayah sudah meninggal, mama masih ada. Tidak apa-apa, diniatkan untuk mama yang masih hidup sama ayah yang sudah meninggal.
Amal soleh kita bikin program baru nih, riding birrul walidain, diniatkan supaya diterima Allah. Yang kedua, mengalir pahala kebaikannya untuk kedua orang tua dan menjadi wasilah untuk menggugurkan atau menghapus dosa-dosa di masa lalu. Kenapa? Karena kata Rasulullah, innal hasanat, ayo sebut ulangi. Yudhibnas sayyiat. Innal hasanat yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghapuskan keburukan-keburukan. Nah, ini untuk pembanding saja. Tulisan yang bagus tuh yang di atas. Yang warna ungu ini tulisan yang jelek ya. Nah, gini. Nah, kan orang udah nikah dengan belum nikah tuh agak beda tulisannya gitu ya. Innal hasanat harokahnya kita kasih warna hitam. Innal hasanati yudhibna as-sayyi'at. Ya, ini rumusnya. Innal hasanati yudhibna as-sayyi'ati. Innal hasanat yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan yang banyak akan menghapuskan keburukan-keburukan yang banyak juga. Antum bikin amal soleh, kata Rasulullah, kehapus amal yang buruk. Bikin amal soleh lagi, kehapus amal salahnya. Bikin yang baik-baik lagi, hapus lagi. Maka makin banyak amal soleh yang dibuat, makin banyak juga amal salah yang dihapus sama Allah. Maka itu penting kumpul sama orang-orang baik supaya muncul program baik-baik. Kalau kumpulnya dengan teman-teman yang baik, jadi program baru lagi, bikin program lagi, ya kan? Silaturahim dapat, ya kan? Nambah saudara, nambah kawan, termuncullah kebaikan-kebaikan baru lagi. Maka innal hasanat, ayo semuanya. Innal hasanat yudhibnas sayyiat. Jadi SOP beramal soleh itu kalau kita lakukan teman-teman semua, dia mengalir pahala kebaikannya untuk kedua orang tua. Mudah-mudahan ada di sini. Nah ini nih. Nah, untuk foto nih. SOP beramal soleh. Semoga Allah menerima amal soleh yang kita lakukan. Yang kedua, mengalir pahala dan kebaikannya untuk kedua orang tua. Yang ketiga, menjadi wasilah untuk menebus dosa-dosa di masa lalu. Foto. Foto, bagikan, share. Apalagi yang handphonenya udah keren-keren tuh ya. Yang matanya bisa nambah. Tapi alasannya betul, memantaskan diri Ustaz. Semoga Allah kasih rezekinya. Insya Allah. Kalau gitu kan keren. Bukan untuk gaya-gaya, enggak Ustaz, lagi mantaskan diri. Iya insya Allah, saya doakan 4 sekalian lah matanya. Langsung iPhone 12. Ya kan? Setelah kurban sapi. Apa yang pertama? SOP beramal soleh, semoga Allah menerima amal soleh kita. Surat 2 ayat 127. Semoga mengalir. Nah, ini yang warna kuning tuh, maksud saya bang bikin kayak gini bang. Hitam backgroundnya, kuning tulisannya, putih tulisannya. Dibikin kayak gini desainnya. Pakai font yang mudah. Kalau saya mazhabnya Times New Roman, nggak mau ribet-ribet. Mazhab-mazhab orang zaman dulu.
pakai font yang mudah dibaca. Tulis backgroundnya hitam, tulisannya kuning putih gitu. Udah eye catching itu, gampang dilihat. Nggak letih abang desainnya. Times New Roman. Sebesar ini nih, Quran ini dua kali Quran. Sebesar handphone gini lah. Ini sebesar handphone gini. Kertas itu, segini. Bisa bolak-balik dilaminating. Digantung di semua mobil pondok. Semua mobil pondok harus ada SOP beramal soleh dan doa perjalanan. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Bismillahi majreha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Bismillahi tawakkalna 'alallahi la haula wala quwata illa billahil alil azim. Yang keempat, tambahkan doa munzalan, doa pondok. Wa qur rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Supaya teman-teman berjalan, berhenti, mampir, transit, istirahat di tempat yang terbaik yang dipilihkan Allah. Kadang-kadang kan kita pengen, mohon maaf ya, kencing atau buang air besar, mampir ke tempat yang mohon maaf di situ tempat prostitusi, tempat orang judi misalnya gitu. Pengen makan, ternyata restorannya pakai penglaris. Pengen makan, tengok ayam, ternyata ayamnya disembelih tidak pakai bismillah. Itu pentingnya kita minta wa qur rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Surat 23 ayat 29. Supaya teman-teman dimampirkan Allah, diberhentikan Allah, dipilihkan Allah, dicarikan Allah rest area terbaik. Nah gitu loh, tempat istirahat yang terbaik. Saya pernah waktu itu mampir di sebuah rest area. Ya Allah tunjukkan gitu loh. Begitu mau masuk rumah makannya, nengok di atasnya dia pakai rajah atau kayak penglaris gitu. Tulisan-tulisan Arab sama kain kuning yang digantung tuh loh depan pintu. Begitu saya mau masuk, nengok itu langsung balik kanan. Nggak jadi, saya bilang, ngapa Ustaz? Nanti saya bilang. Begitu balik, kenapa Ustaz? Kenapa? Kok nggak jadi? Di situ ramai loh Ustaz, banyak yang biasa makan gini. Nah, saya bilang, di atasnya pakai rajah, pakai kain kuning. Nah itu teman-teman, kalau rumah makan atau restoran pakai penglaris kayak gitu, itu yang menjilati piring-piring itu jin. Apa? Ya. Maka wa qur rabbi anzilni munzalan mubarakan itu ya kan? Itu ada di Quran, minta ditempati, terutama yang keluar kota nih bentar lagi nih. Bang Imam, Saadia, hati-hati. Kalau mau safar, baca doa betul-betul, jangan asal ramai. Nah nanti Allah akan tunjukkan antum. Saya kemarin kan, Ustaz ini sate viral Ustaz, sate ramai, banyak yang makan. Oh iya, saya bilang, oke, yuk boleh coba. Begitu datang, saya tengok kuasnya, kuas bulu babi. Enggak, saya bilang enggak makan, saya makan yang lain ya. Tak jadi. Untuk ngoleskan itunya tuh pakai kuas yang bulunya tuh bulu binatang, dan itu sebagian besar bulu babi. Banyak orang enggak tahu tuh. Jadi jangan asal makan-makan, terutama yang bakar-bakar teman-teman. Hati-hati. Ya. Halal Food Hunter tolong kampanyekan tentang kuas. 3 bulan. Saya kasih modal nanti kasih kuasnya. Antum keliling-keliling lah, bagi-bagikan kuas. Jangan dijual tapi. Sebilangnya bagi kuas pakai roll ya. Nah boleh. Jadi ikan bakarnya dikasih roll itu, celupkan. Termasuk masjid-masjid abang kakak, tolong cek nanti tim pembangunan, ya. Jangan sampai ngecat masjid pakai kuas bulu babi. Makanya masjidnya tidak ramai, tidak makmur. Banyak sudah kuas-kuas yang sintetis. Memang harganya lebih mahal, selisih 3.000, selisih 4.000. Ini banyak yang tidak tahu. Betul enggak? Nah, bismillahi tawakkalna 'alallah membuat teman-teman dilindungi, dijaga. Tapi wa qur rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin membuat teman-teman dipilihkan Allah tempat istirahat, tempat mampir, tempat nongkrong, tempat yang transit yang terbaik. Nah, ini Ustaz Adia akan roadshow kemana? Berapa kota? Mulai dari Jakarta, hari ini Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Purwokerto, Ponorogo, Surabaya. Masya Allah, roadshow. Semoga Bang Imam, Bang EN dan juga Ustaz Adia nih perjalanannya dilancarkan Allah ya.
dimudahkan Allah. Ini perjalanan dinas soalnya, perjalanan dakwah ya. Semoga Allah kasih kemudahan. Tapi hati-hati tadi saya bilang, baca doa terus. Jadi kayak SOP gitu. Ya Allah, semoga apa yang kami lakukan perjalanan ini diterima oleh Engkau ya Allah, mengalir pahala kebaikannya untuk kedua orang tua kami. Jadi wasilah untuk kami nebus dosa-dosa di masa lalu. Ngapa bah sikit-sikit berdoa? Ayo, siapa yang bisa jawab? Apa? Keberkahan. Oke, boleh. Saya tulis jawaban saya dulu ya. Kalau sama jawaban dengan saya berarti dapat hadiah. Ada satu kata kunci. Oke, ayo. Kita tidak berdaya, boleh. Sikit gitu. Satu kata. Oke. Mama? Terus mengintai. Oke. Satu kata kunci. Nih, sudah saya catat. Doa bisa merubah takdir. Oke. Doa itu ruh. Bagus. Melawan iblis. Ngapa sih baru mau jalan? Ya Allah, semoga Engkau terima amal soleh kami. Ya Allah, ngalir pahala kebaikannya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah la haula wala quwata illa billah. Udah selesai makan nih. Ya sebelum kita makan kita berdoa dulu. Apa yang kita makan jadi energi untuk beramal soleh. Selesai makan baca doa lagi. Doakan orang. Ngapa bah? Banyak benar SOP-nya. Karena kita nggak tahu momentum doa kita diterima kapan. Oke, mantap. Ayo. Hah? Apa yang kita kerjakan Allah ridho. Oke, doa adalah senjata, minta pertolongan. Satu kata. Apa? Masya Allah. Zakwan yang dapat untuk menunjukkan kita masih perlu Allah. 100.000. Untuk nambah. Masih ada. Nih Zakwan ambil. Fayat bagikan. Kasih abangnya. Kasih Ustaz Zakwan. Untuk menunjukkan bahwasanya kita masih perlu atau butuh Allah. Kenapa sikit-sikit berdoa? Karena memang kita tidak punya apa-apa. Jadi landasan dasar kita berdoa tuh, aku nih masih perlu. Bisa dibayangkan enggak teman-teman? Kalau orang tuh sikit-sikit mama. Berarti memang di otaknya mama aja yang bisa ngapa-ngapakan dia. Nah bayangkan orang sikit-sikit baca doa. Kata Allah, sikit-sikit nyebut aku. Itulah pengejawantahan atau praktek dari ud'uni astajib lakum. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau ada yang nanya tentang aku nih dekat. Allah yang bilang, fadhkuruni adzkurkum. Yarhamukallah. Fadhkuruni adzkurkum. Sebutlah saya kata Allah. Adzkurkum, aku akan menyebutmu. Tapi bedanya teman-teman, kalau kita nyebut Allahnya di dunia, Allah nyebut kita di atas langitnya bersama seluruh penduduk langit. Masya Allah. Allah tuh bilang gini seolah-olah kalau kita bikin konferensi pers, ramai semua malaikat, lalu Allah bilang, hai malaikat-malaikat, tahu enggak ini hambaku yang hidupnya jauh dari umat Nabi Muhammad ini menyebut namaku. Ini yang aku bilang waktu dulu kalian protes, ini ada makhluk yang aku ciptakan baru, namanya Khalifah. Terbukti nih, dia sedang menyebut namaku, kata Allah. Jadi teman-teman, mengingat Allah, menyebut Allah dalam keadaan sendiri, lagi duduk, lagi riding. Teman-teman tadi malam kan saya balik tuh sambil naik motor pelan gitu. Terus Rangga bilang, Ustaz ngapa pelan? Ngantuk kok? Enggak, saya bilang, saya lagi menikmati. Lagi nyebut-nyebut Allah, lagi kagum sama skenario Allah, lagi ngerasakan Allah tuh sangat sayang. Bisa makan enak, bisa punya badan sehat, bisa nengok dunia ini, bisa ngelihat, dikasih kesempatan untuk kumpul dengan orang-orang yang baik. Itu tuh nikmat yang luar biasa teman-teman. Karena life is touring. Apa?
Wah, program baru lagi. Life is touring. Hidup itu perjalanan, betul. Perjalanan kemana? Perjalanan menuju alam selanjutnya. Mana? Alam barzah. Life is touring. Perjalanan kita lagi ini. Habis ngomong, Ustaz ngantuk ke? Enggak, saya bilang. Lagi menikmati. Berhentilah di lampu merah. Bambu runcing. Lewat dari bambu merah bambu runcing langsung ngantuk saya. Sampai lampu jalan. Tapi alhamdulillah tadi malam selamat ya, makanya pelan ya 50 ya bawa motor, enggak laju-laju. Tak pandai laju. 50, 60. Tak ngerti bawa motor laju-laju, penakut. Jadi touringnya cocoknya yang pelan-pelan. Mesinnya panas. Jadi teman-teman semua, abang kakak yang baik yang dirahmati Allah, itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Insya Allah nanti kita sambung. Kita akan sambung di kesempatan yang lain. Insya Allah nanti kita akan gerakkan sama-sama. Itu kenapa kita perlu berdoa kepada Allah, karena kita merasa butuh, merasa perlu Allah. Bahasa Indonesia boleh enggak? Boleh. Bahasa Arab boleh juga. Jadi teman-teman sikit-sikit berdoa, mau jalan kita baca doa, ya kan? Nah, kita minta sama Allah semoga apa yang kita lakukan ini betul-betul dicatat Allah sebagai kebaikan, untuk menunjukkan kepada Allah bahwa kita perlu Allah. Ya, jadi doa itu bukan soalem, bukan, tidak ada urusan. Allah sikit-sikit doa, tak ada dekat ya bang, apalah berdoa gitu, tak boleh. Tetap harus berdoa supaya kita menunjukkan kepada Allah kita butuh pertolongan Allah, kita perlu Allah lindungi kita, perlu Allah jaga kita. Maka semua adik-adik saya, Ustaz Adia, Bang Imam dan semua direktur yang lain, tolong ingatkan teman-teman yang mau keluar, yang mau jalan, bawa mobil roti gembul kan, bawa stok, ngantarkan mentega, ngantarkan telur, ngantarkan apa ke mana-mana, ya kan? Itu diniatkan supaya Allah lindungi kita. Jadi baca doa SOP, segera bikin bang hari ini, selesaikan langsung. Hitam, tulisan putih kuning ya, gitu ya. Pakai font yang mudah dibaca, hitam putih, bolak-balik, dilaminating. Nanti tugas PAW yang menyelesaikan semuanya. Pokoknya itu Sapsus yang bikin desain, PAW yang ngelaminating, ditempel ke semua mobil pondok. Wajib ada. Nanti dites, Ustaz Pak Direktur, dites semua driver-driver itu supaya hafal. Kalau yang penumpangnya lupa, drivernya wajib mengingatkan, Ustadz mohon maaf Pak Bu, sebelum jalan kita berdoa dulu. Nah gitu SOP-nya. Ya, gitu ya bang ya. Tolong diinikan nanti. Itu masuk KPI. Bas, ingatkan nanti di training semua driver. Siapapun bawa mobil sehat ke mobil jenazah ke nanti, mobil apapun baca doa. Tapi kalau jenazah di belakang, permisi jenazah gitu ya, enggak juga ya. Tahu-tahu dia bilang amin, kata amin. Langsung kabur. Boleh nanti Bang Pras jadi driver pertama gitu ya. Rangga. Ya, SOP-nya gitu ya. Mau naik mobil apapun, Jeep, Triton, apa, bikin. Segera bikin, Stafsus bikin, selesaikan hari ini. Jadi SOP. Mau bawa tamu apapun nanti SOP-nya gitu. Permisi Pak, mohon maaf saya izin memimpin doa. Pokoknya siapa yang pegang drive, pegang supir, wajib baca doa. Hari ini selesaikan, tolong ya. Baik, itu dulu teman-teman semua. Semoga Allah rahmati dan ridhoi kita. Allah berkahi semua kegiatan kita hari ini. Dan semoga hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Dan semoga Allah izinkan besok lebih baik daripada hari ini. Dan semoga Allah terima amal soleh kita semua, mengalir pahala kebaikannya untuk kedua orang tua. Dan semoga jadi wasilah untuk menebus dosa-dosa di masa lalu. Al-Fatihah. Amin, amin, Allahumma amin. Terima kasih abang-abang, kakak-kakak yang nonton lewat Facebook, lewat Instagram, lewat YouTube channel di Munzalan TV, dan juga lewat fanpage Luqmanul Hakim Pontianak ya, di fanpage Facebook Luqmanul Hakim Pontianak. Semoga Allah mudahkan dan Allah ridhoi.
Barakallahu fikum, yang baik-baik dari Allah, yang salah datang dari saya pribadi. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Tsummassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa nih, Lip? Alhamdulillah kita dapat wakaf motor dari wali santri, anaknya lulus untuk 2 nazar kemarin. Allahu akbar. Nah, itu